Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. terima kasih Ibu-Ibu Guru SDN Pacar Keling 5. Hari ini kita diskusi santai aja ya, Ibu Guru ya, terkait sistem PPDB yang selama ini sudah kita lalui ya beberapa tahun ini, khususnya ada perbedaan antara dulu kita masih mengenal dengan adanya tes calistung, sekarang kita sudah full ke zonasi. Nah, menurut ibu-ibu, dengan PPDB yang sekarang, dengan sistem zonasi, dengan cara apa sih kita bisa mengenal kebutuhan peserta didik kita? Mungkin dari Bu Ninik dulu. Dengan program MPLS yang menyasar kepada jadi tadi pencarian kebutuhan anak-anak melalui program MPLS. Nah, kemudian mungkin dari program MPLS itu apakah ada inovasinya atau apa sehingga bisa tahu kebutuhan belajar peserta didik yang baru masuk dari PAUD itu? Dengan cara melakukan asesmen awal mungkin. Oh, berarti di MPLS itu juga diselipi ya, asesmen awal ya, yang berkaitan dengan karakternya anak juga ya, kita observasi juga ya, tidak berhubungan dengan aspek kognitifnya gitu ya. Baik, terus kemudian ini kita kan mungkin dari Bu Nini belum pernah mengalami pengalaman yang sistem calistung ya. Kalau kemudian kan pernah mengalami. Nah, dari zaman dulu ketika model calistung, pengalaman apa ya yang mungkin Bu Dian rasakan ketika anak itu mengalami fase itu, fase tes calistung ya pada saat PPDB-nya? Dampak yang dirasakan perbedaannya dari dulu pola seperti itu sampai di zonasi, apa Bu perbedaannya? Kalau dulu anak yang bisa calistung itu biasanya diterima di sekolah-sekolah yang favorit. Oh iya, masih mengenal itu ya, diterima berdasarkan kemampuan calistungnya gitu ya. Jadi anak yang tidak bisa baca, dia tidak bisa diterima di sekolah favorit yang waktu itu dibangga-banggakan di masyarakat. Sedangkan kalau zonasi sekarang itu apa namanya? Semuanya bisa masuk meskipun itu bukan favorit atau sekolah tanpa favorit, kita mengetahui kemampuan calistung ya. Tapi menurut teman-teman nih, dari tes tersebut sebenarnya kan ada sih ya dampak positif dan negatifnya. Ada manfaatnya. Nah, kalau positifnya kan mungkin kan kita bisa lebih mudah dalam memetakan kemampuan dan lain sebagainya. Tapi menurut teman-teman ya, adakah enggak sih dampak negatif dari tes calistung itu? Ada. Anak jadi insecure karena dia merasa aku nggak bisa, berarti aku nggak bisa di sekolah di situ. Padahal pengennya sama teman-teman yang lain. Sudah ada tujuan sekolahnya nih ke sini gitu ya. Dari TK aku pasti bisa masuk situ kalau aku bisa. Jadi yang nggak bisa itu rasanya wah agak nelongso ya panjangnya. Iya, kalau dulu memang masih seperti itu ya. Tapi sebetulnya kan mungkin hanya asumsi orang tua juga sih ya. Padahal kan kalau kita lihat di peraturan-peraturan yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, kemampuan calistung itu baru diajarkan ketika kelas 1. Seharusnya begitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini, teman-teman. Ketika kita sudah berada di sistem penerimaan peserta didik baru dengan zonasi ini, selain tes calistung ini, ada nggak alternatif lain yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Tadi sudah dijelaskan program MPLS. Ya, mungkin ada alternatif lain selain kegiatan calistung yang memang itu mendukung penguatan transisi PAUD ke SD. Kalau tadi mungkin secara umum ya MPLS-nya mungkin bisa dijelaskan program di MPLS-nya yang memang benar-benar mendukung itu tadi. Jadi mungkin kalau yang tahun ini ya itu tadi asesmen awal, tapi diagnostik yang non kognitif. Jadi kita profil belajar muridnya profil belajar, lalu kesukaan mereka, background keluarga, minat. Terus kita bisa juga ngajak kolaborasi dengan ini ya kakak tingkat ya. Iya, jadi ada kakak pendamping dari kakak kelas 6 khususnya yang sudah mengenal lingkungan sekolahnya lebih lama untuk mendampingi adik-adik kelas 1. Selain itu ada alternatif lainnya mungkin?
Alternatif lain yaitu tadi adanya guru pendamping dari seluruh jenjang. Iya, betul. Termasuk guru pendamping juga ya, nggak hanya guru kelas 1-nya saja, tapi pelibatan guru-guru kelas 2, 3, guru mata pelajaran juga berperan untuk masa penguatan transisi PAUD SD. Dan satu lagi Pak Anjan, di kemarin waktu MPLS, anak-anak ini ketika awal masuk belum tahu kelasnya yang mana. Jadi mereka dibentuk kelompok-kelompok kecil dengan itu tadi guru pendamping sendiri-sendiri. Jadi walaupun nanti dimasukkan kelas, tapi guru kelasnya itu bergantian. Jadi mungkin yang di kelas 1A nanti hari pertama Bu siapa, hari kedua Bu siapa, itu berganti-ganti. Oke, terima kasih atas diskusinya. Saya rasa kita tetap optimis ya, meskipun tidak ada tes calistung, justru kita semakin mendukung program transisi PAUD SD, karena kan sejatinya di PAUD kan anak-anak masih kecenderungannya lebih banyak untuk bermain, ya tidak langsung dibebani dengan hal-hal kognitif yang berat, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Otomatis juga tadi kita mendukung sepenuhnya dengan penguatan transisi PAUD SD, anak-anak lebih merasa senang untuk belajar di sekolah. Terima kasih. Sama-sama.